Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Wa qala alaihi salatu wassalam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Dan Al-Quran ini memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang melakukan amal soleh, bahwa mereka akan memperoleh pahala yang besar, yaitu surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kamu, sebaik-baik umat Islam adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya lagi. Insya Allah pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir dari Quran surah An-Naba. Pada waktu yang lalu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan agar manusia bisa hidup dengan nyaman. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi serta matahari, bulan dan bintang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berkuasa untuk menghancurkannya. Jangankan untuk menghancurkan, untuk menciptakan yang asalnya tidak ada, Allah pun berkuasa. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Jahannam. Nama-nama neraka itu banyak. Ada Jahannam, ada Jahim, apalagi Sakor, Sa'ir. Itu semuanya panas, tidak ada yang hangat kuku. Jadi kita jangan pilih-pilih lah. Semuanya itu menyengsarakan. Jadi dalam Al-Quran disebut ada Jahim, Jahannam yang paling sering. Itu semuanya juga sama. Bahwa neraka Jahannam itu mengintai atau menunggu ngadodoho. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa neraka itu seolah-olah berkata, mereka dia tidak cukup dengan yang sudah diberikan atau dijadikan suluh, ya, bahan bakarnya, wakud. Apakah ada tambahan lagi? Tidak, katanya begitu. Ini menunjukkan bahwa
tidak ada siksaan yang lebih menyakitkan dari neraka. Disediakan bagi orang-orang yang melanggar batas, orang-orang yang jahat. Jadi yang masuk neraka itu adalah orang kafir dan orang durhaka. Nanti disebutkan bahwa surga itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina mafaza. Mereka tinggal di neraka itu lama. Walaupun ada keterangan atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa suatu saat orang-orang yang beriman itu akan diangkat dari neraka, dilemparkan ke surga. Walaupun itu jadi harapan, tapi itu harapan terakhir. Bahkan ada orang-orang yang menantang, itu orang-orang Yahudi. Mereka menantang bahwa mereka meyakini bahwa kami akan menjadi ahli neraka, tapi hanya beberapa saat saja, beberapa hari saja. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari. Padahal dalam Quran sebutkan satu hari itu 1000 tahun. Saya juga tidak tahu itu 1000 tahun itu 1000 tahun cahaya atau apa. Sebab kalau dikatakan satu hari kan harinya juga sudah tidak ada, mataharinya juga tidak ada. Tapi ada orang-orang yang beriman yang seperti orang Yahudi itu. Karena itu apalagi kita ya sudah begitu, kita menghitung lama ke belakang atau dekat ke depan, ya 50 ya, 50 itu kan sudah setengahnya lebih gitu. Kita harus lebih fokus lagi dalam urusan akhirat, sebab nampaknya hanya beberapa tahun lagi. Saya itu dipilih untuk belajar di Mesir karena mungkin beberapa syarat. Mau abi itulah cerita. Abi masa berapa tahun lagi gitu. Seharusnya anak muda kan. Walaupun anak muda kurang memenuhi syarat, jadi paksakan saja. Bahkan ada yang Ustaz pada haji ini, waduh karunya batul sih. Walaupun ada keinginan begitu untuk namanya juga ibadah dan ini kesempatan. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah. La yaduquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan dingin wala syaraba, dan tidak ada minuman illa hamima wa ghasaqa, kecuali hamiman itu air panas, kadang-kadang disebut dengan besi panas, wa ghasaqa, dan nanah. Di dalam neraka itu bisa dibayangkan selalu haus karena panas dan tidak ada minuman. Ya, minuman nanah juga diminum juga. Bisa kita bayangkan, diminum juga, dan itu tidak menghilangkan haus. Dan kenyataannya lebih daripada itu. Jazaa wifaqa, itu adalah balasan yang setimpal. Padahal kalau kita pikir-pikir tidak setimpal ya, itu lebih. Tapi kalau dipikir lagi, mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu diri, orang-orang kafir dan orang-orang jahat itu. Sebab mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilebihkan daripada yang lain, disuruh ibadah. Ibadahnya juga hanya
beberapa jam. Ibadah yang paling sering itu kan sholat, dan sholat itu hanya setengah jam. Eta oge upami di eta satu kali sholat itu 6 menit, bukan 5 menit. 6 menit supaya pas gitu. 6 kali 5 setengah jam. Nah, ada yang paling sering gitu. Selain itu adalah zikir. Zikir seharusnya lebih sering, dan zikir itu adalah amal yang paling mudah. Tapi amal yang sering dilupakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berjanji, jika kamu mengingatku, aku mengingatmu. Orang-orang yang masuk neraka itu, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka kanu itu dulu, karena itu dulu. Waktu mereka hidup di dunia, la yarjuna tidak mengharapkan hisaba, perhitungan. Jadi ada nujahat yang kita terasa saja gitu. Kami anak-anak dibagi hasil ujian, atau kita dulu akan dibagi hasil ujian. Kan dipampangkan tuh di pengumuman, ada orang yang ingin melihat begitu hasilnya. Ada orang yang acuh, sana mau nempok kasawang naon atau nilainya kurang. Itu kadang-kadang perebut ingin melihat hasil ujian. Apalagi zaman sekarang ya, hasilnya itu, kalau ujian zaman sekarang itu tidak perlu menunggu hasil dari guru. Jadi ketika beres itu, ketika mengisi itu sudah tahu jawabannya. Zaman ayah begitu Pak. Jadi kalau anak memberi soal, misalnya 40 soal, kemudian menjawab, nah, salah dan benar itu atau nilainya sudah ada. Jadi kadang-kadang anak itu malas bertemu dengan guru. Bagus apa? Orang-orang yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan perhitungan itu. Tidak mengharapkan bertemu dengan Allah. Jika buka hutang itunya, panggil jeung hutang kan dapat panggil tadi tinggalkan panggil itu. Beda dengan orang yang menghutangkan, panggil jeung boga hutang. Hayang panggil eta mah. Hayang panggil sugane mayar. Ini ada beberapa ayat yang lain dalam Quran surah Al-Ma'arij ya. Al-Ma'arij surah ke-70. Surat Al-Haqqah. Ada fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Sini artinya, adapun orang yang diberi catatan amalnya dari sebelah kanan atau tangan kanannya, dia berkata kepada orang-orang yang lain, ha'umqra'u kitabiyah, bacalah catatanku amal. Jadi hayang katingali tah si rapotna teh ku batur teh. Tingali itu. Malahan dulu mah ketika SD ya, SD kita gitu, bukan SD sekarang. Tuh aya laguna teh. Ha umqra'u kitabiyah. Hayang ditingali cenah amal. Ingin tampil sebab amal-amalnya bagus. Wa amma man utiya kitabahu bisimali, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kirinya,
fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Mereka berkata, seandainya saja aku tidak diberi catatan amalku. Walam adri ma hisabiyah, dan tidak mengetahui hasil perhitungan itu. Malahan ada orang yang ingin bunuh diri karena amalnya, ingin dilupakan oleh orang lain, mengakhiri hidupnya. Dikarenakan dia berbuat dosa, ingin orang lain itu lupa kepada dirinya. Bahkan Maryam juga begitu. Andaikan saya mati dan dilupakan orang, itu karena sakit dan terbayang ini akan merasa malu sebab punya anak tidak pernah menikah dan dilupakan oleh orang. Walaupun manusia lupa, tetapi catatan Allah tetap ada. Nah, di sini disebutkan la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Jadi mendustakan ayat-ayat kami itu dalam Quran surah Al-Ma'un ada 4. Di antaranya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang mendustakan agama. Kan agama itu dalam kitab catatan. Yang pertama apa ya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, ini maksudnya begini. Apakah kita pernah mengurus anak yatim, memberi makan anak yatim, jadi mengurus itu dengan segala sesuatunya, termasuk pakaiannya, juga kesehatannya, pendidikannya. Kalau di sini sebutkan orang yang mengusir, mengadik, berarti mafhum mukhalafah itu tafsir pengertian baliknya. Kalau mengusir berarti kita mengurus. Yang kedua, tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan tidak menganjurkan. Itu amal mafhumnya, mafhum muwafaqah ini. Menganjurkan saja itu dapat pahala, apalagi memberinya. Dan itu maaf, saya sering menyatakan ya mengajak-ajaklah memberi makan kepada orang miskin. Ini sekaligus laporannya kemarin itu diperkirakan yang hadir itu 80 orang, ternyata 100 orang, sampai panik. Jadi ternyata ada rombongan 20 orang, 12 orang belum hadir. Ternyata hadir dan nasi sudah habis, salah hitung. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak menganjurkan. Jadi menganjurkan saja itu mendapatkan pahala, atau sebagai orang yang membenarkan agama, tidak mendustakan ayat Allah, apalagi memberi. Yang ketiga adalah orang yang sholatnya tidak khusyuk. Wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Sini ada 2 dalam poin ini. Pertama, sholatnya tidak khusyuk. Yang kedua, niatnya tidak ikhlas, dari yura'un. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang mendustakan ayat. Dalam ayat itu diterangkan, ayat-ayat Allah itu terangkan hukum-hukum syariat Islam. Dan orang yang seperti itu adalah orang kafir. Yang keempat itu yang na'unama'un, tidak mau membantu orang lain. Padahal dengan membantunya itu tidak akan merugikan dirinya. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah SAW itu,
Hari makanan ada, tapi kastrol itu aya. Al-Ma'un itu. Padahal meminjamkan kastrol itu tidak akan rugi. Ini juga. Kalau sekarang barangkali meminjamkan sepeda beda dengan meminjamkan motor. Dari motor mau pernah di bensinan. Hal-hal seperti itu. Ini termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Banyak itu ayat-ayat yang menjelaskan itu. Bahkan dalam Quran nanti, Quran surat Al-Mursalat itu ada beberapa ayat yang sama. Wailul yawma idzin lil mukadzibin. Celakalah pada saat itu bagi orang-orang yang mendustakan. Nah, kita melihat apakah kita termasuk orang yang mendustakan atau tidak. Dan dusta dan tidak itu dilihat dari amal sebetulnya. Misalnya, kita yakin kata Rasulullah SAW, Allah akan memanjangkan pahala bagi kamu. Pahalanya lebih besar dari mendapatkan seekor unta merah. Jadi unta merah itu adalah unta yang mahal. Disebut merah itu, jadi warna itu menentukan sebetulnya. Kan di kita juga ya, ayam hidung, ayam bodas beda, ayam berontok tuh beda harganya. Kalau kambing warnanya yang putih. Bapak-bapak jangan membeli kambing hitam. Ketempuhan. Di sini oleh Rasulullah al-humurun ni'am. Humurun ni'am itu unta merah. Para sahabat antusias. Apa itu unta merah itu? Karena Rasul menyatakan Allah itu akan memanjangkan pahala untuk kamu. Itu selain sholat yang 5 waktu. Sabda Rasulullah itu adalah sholat witir antara setelah sholat isya sampai sebelum waktu subuh. Witir. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah pada kesempatan lainnya, bukan pada hadis itu. Bagaimana cara saya witir? Rasulullah mempraktekkan 4-4-3. Kemudian ada lagi, kalau tidak bisa ya 2 rakaat saja, 2 rakaat. Kalau takut kesiangan 1 rakaat, berarti 5 rakaat. Tapi kata Aisyah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Kalaupun 13 itu yang keduanya itu adalah sholat iftitah, pemanasan. Itu akan beda sebetulnya. Setelah bangun langsung ke jamban, langsung sholat 4-4-3. Yang 4 itu masih kacau, kurang khusyuk. Tapi kalau ada 2 rakaat dulu. Tapi kalau sekarang melihat waktu subuh itu masih pukul 4 lebih 1 ya? Ini berapa? Lebih 1 ya. Jadi masih kene kadir hari gugah anggar jam 3. Ya puguh lah tuh kasih terburu-buru. Coba bapak-bapak ibu-ibu kan sudah usia dia mah di zaman teh seberapa menit teh. Saya waktu santri itu udah gantang-gantang itu katanya. Sebab dulunya juga cepat, begitu bangun langsung ke zaman. Ayeuna mah kan ada aturan ya. Kalau sudah tua begini bangun itu bentah heula. Kemudian duduk. Kemudian duduknya 2 kali geser Kak. Katanya 1 menit sampai 3 menit. Wah, itu sudah 10 menit 1 kali 3. Kemudian berjalan ajaman. Jadi istilah bahasa Sunda pengajian. Kumpul pengajian. Nah, kita manfaatkan itu dengan doa ya. Ketika bangun, kita baca doa bangun tidur. Kemudian duduk. Nah, bangun duduk itu kan ada doa.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Saya yakin ya bapak-bapak ibu sudah baca itu ya. Atau mau dibaca lagi? Keterangannya mau dibaca lagi tidak? Asisten Abdi itu ayat itu. Jadi ketika bangun itu harus baca tasbih subhanallah wa bihamdihi, itu minimalnya. Kalau itu subhanallah wa bihamdihi subhanallah adzim. Kemudian kan duduk di pinggir ranjang. Setelah itu bangun lagi. Berdiri, baca lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallah adzim. Itu perintah Allah, bukan hadis. Perintah Allah pada Quran surah 52 ayat 48. Surah At-Tur itu kan 49 ayat dari belakang saja, itu untuk mengingatkan kembali. Nah, kemudian kita harus fokus itu dalam sholat khusyuk itu sebagai orang yang tidak mendustakan agama. Dalam Quran surat Al-Baqarah, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yang akan bahagia itu orang yang takwa itu yakin terhadap akhirat. Kita ditanya sekarang, buktikan keyakinan. Ulah kerekan ke tukang sayur. Saya punya tetangga orang Jawa Tengah tuh, tukang sayur. Udang nanti jam 2 apa? Jam 2. Jam 3 itu keberangan. Itu tak saya. Pulang kira-kira jam 4. Pulang. Beberes kita teh. Itu salat subuh. Dan beberes itu sampai 1 jam setengah 5 berangkat. Saya tanya, bahagia itu nanti apa? Jawa Tengah nanti. Saya tanya dengan bahasa Sunda, nah puting-puting ini. Wah, kenapa ada muntaki mah? Keberangan, muntah-berangan kumaha? Tidak mau hukum. Itu keyakinan. Kalau kita yakin tidak mendustakan, tentu akan siap untuk sholat malam. Onta merah teh sabaraha? 10 nah. Onta merah. 10 domba. 10 domba ini 40 juta. Coba ini mah enak kontana ge. OHN naik. ONH mau ongkos naik haji, ada OHN. Jadi harganya juga mungkin lebih mahal lagi. Tapi masalahnya itu cash eta teh Pak. Da pamikir maka keterangan nantinya. Siapa yang sholat malam 11 rakaat beres sholat teang hanapun sajadah aya 40 juta. Kira-kira anak muda mau tidak? Mau gawena oge. Malahan mungkin bertanya lagi, tiasa tambihan cenah Pak Ustaz tuh. Sugan rakaatna tambihan. Nah, ini juga keyakinan sebetulnya. Mengapa banyak orang yang meninggalkan kewajiban? Bahkan kita sendiri yang sudah melaksanakan kewajiban kadang-kadang yang sunat juga ditinggalkan. Seolah-olah tidak percaya. Kayak yang tidak percaya kan namanya orang yang mendustakan. Tapi di sini maksudnya orang-orang kafir. Orang-orang Islam juga ada. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu itu kami catat dalam kitab. Tidak ada yang terlewat. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mencatat itu. Tetapi agar manusia itu lebih takut dan lebih percaya, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat.
malaikat atid, malaikat raqib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan maskuda itu adalah yang disaksikan oleh malaikat. Jadi malaikat itu bagi seorang, saya misalnya, itu malaikat pencatatnya 4. 2 orang malaikat raqib, 2 orang malaikat atid. Dalam Quran surah Qaf ya, Isra ya, maskuda itu ya, Isra ini. Dalam Quran surah itu Qaf Al-Quran Majidnya sana sebutkan di sisinya ada malaikat raqib atid, sehingga tidak ada satu amal pun yang tidak tercatat. Malahan ini untuk ibu-ibu dan bapak-bapak mah sudah tahu. Kalau Jumat itu malaikat di sini banyak ini. Ini pintunya kan banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Itu pintu ya. 6, 7, 8, 9 gitu. Malaikat yang ngajaga dirinya bawa catatan, Bu. Dan malaikat apa? Ditaruh di urang mana? Henteu apa malaikat mah. Cenah ieu datangnya jam sakitu. Beda itu datang pertama dengan datang yang kedua, catat gitu. Ketika khatib naik mimbar, catatan ditutup. Anu kaburangan mah catat, apalagi anu teu asup masjid, pan ayanya asup teu mah catat. Nu ngaliwat oge teh dicatat dan kaburangan. Semuanya dicatat. Malahan dalam ayat yang lain disebutkan, kata orang-orang kafir, catatan apa ini? Nempikan leutik di aya cenah teh kumaha teh. Jadi bakatku tidak mau. Bakatku teh naon saking ya? Saking tidak maunya dia menerima catatan apa ini? Nempikan leutik di aya. Padahal catatan amal baik yang kecil pun ada. Karena itu kita jangan meremehkan tentang yang ma'ruf. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antaqa akhaka biwajhil taqi. Kamu jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Malukan teh, malukan teh bahasa Indonesia. Naon Pak? Malukan teh mah dicatat ketika suami pulang, baeud dicatat baeudna teh. Kalau suami pulang senyum, wah itu pahala. Kata Rasulullah, jangan kau rendahkan amal itu walaupun hanya senyum. Tapi senyumnya jangan kecut. Tapi suatu saat pernah juga kudu oge baeudnya supaya kita tidak direndahkan baeud. Pan aya geuningan omongna tukang bengkel, urang Jawa nya beunanya ya, urang wetan. Ari istrina teh urang Sunda. Wah, di bagudan sorry. Mungkin urang bengkel. Pamajikan di bagudan sorry. Maksudna di bagudan teh karaka di bagudan sorry. Selanjutnya dikarenakan mereka itu tidak mengira bahwa amalnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang kafir ya. Kalau orang kafir mah dicatat dan tidak dicatat juga sudah jelas masuk neraka. Tapi ini bagi kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Siapa yang mempunyai niat dalam hatinya untuk berbuat jahat, malaikat dilarang oleh Allah untuk mencatat amal itu. Tetapi bagi orang yang mempunyai niat yang baik, wah malam inilah senang elek ngaji, mau sholat berjamaah di masjid Baitul Mu'min, ternyata kesiangan. Udah barang bentatnya ningali jam, wah kayak jam 3 nah, tidur lagi. Padahal jamnya paeh, kalau jamnya kenal, ngabi teh jam teh kenal, kadang-kadang harus berpikir, ini seharusnya lebih 5 menit, ini kurang 5 menit. Nah itu akan dicatat semuanya. Bagi orang-orang kafir, faduku maka rasakanlah, falan nazidakum illa azaba. Oleh karena itu rasakanlah, tidak akan kami tambah bagi kamu kecuali siksaan. Ini juga merupakan peringatan bagi kita. Alhamdulillah Quran sudah memberitahu lebih dulu dan ini akan terjadi. Tapi jangan sampai terjadi kepada kita. Jadi kalau berbuat baik, Allah akan memberi surga yang tidak bisa kita ceritakan, tidak bisa kita bayangkan kenikmatannya. Pokoknya mah 100 kali lipat dari nikmat yang sekarang. Demikian juga orang yang jahat masuk neraka itu berlipat-lipat sakitnya dari orang yang sangat menderita di dunia. Insya Allah kita lanjutkan nanti. Ini banyak ayat-ayat seperti ini. Di antaranya bab syukur juga. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini saling berkaitan. Terutama dengan keyakinan. Jangan sampai kita termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Sahabat mendustakan ayat Allah teh. Zaman sekarang apa? Zaman pemilu apa? Ada itu yang mendustakan ayat-ayat Allah. Seolah-olah hidup ini kan ada yang menyatakan, ingat hidup itu hanya sekali. Wah, itu mah kafir bisa. Padahal Allah menyediakan hidup itu 2 kali. Manfaatkan sekarang. Puntennya siga nu moal paeh. Padahal Allah sudah memberi penyakit. Ya ka urangnya penyakit tuur, penyakit sakit badan dalam, seharusnya itu sudah fokus pada ibadah gitu. Ulah-ulah harta dan jabatan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan maghfirah kepada kita, berikan rahmat kepada kita, berikan hidayah juga, memudahkan segala urusan kita, menerima amal ibadah kita yang besar maupun yang kecil, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima, mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum.